teman pemilih, selamat datang di Ngode. Ruang santai tapi serius buat ngobrolin demokrasi oleh KPU Kota Salatiga. Hari ini bersama saya Ataya. Hari ini kita punya bahasan yang umum, banyak yang udah pernah dengar, tapi sering jadi masalah dan isu di banyak kantor dan instansi, yaitu kearsipan. Nah, untuk membahas topik ini kita sudah menghadirkan pakarnya, yaitu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Selamat datang Ibu. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih, silahkan. Baik, selamat pagi. Saya Sri Sarwanti yang kebetulan dapat diberi tugas Pak Wali Kota sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Ini saya panggilnya Bu Sarwanti atau Bu Sarwanti. Oke, nah biar ada keterkaitannya nih, kearsipan dengan pemilu, kita juga menghadirkan Sekretaris KPU Kota Salatiga. Hayo Pak, bisa kenalan dulu sama teman pemilih? Selamat pagi teman pemilih, perkenalkan saya Dimas Dwinggana Rotama. Saat ini saya sebagai Sekretaris KPU Kota Salatiga. Terima kasih. Oke, jadi ini ada Bu Sarwanti dan Pak Dimas. Oke, mulai dari Bu Sarwanti dulu nih. Banyak orang itu menganggap bahwa arsip itu cuma dokumen lama, seperti itu. Tapi sebenarnya kan bukan begitu kan ya Bu ya? Jadi apa sih pentingnya pengelolaan arsip itu, terutama bagi lembaga publik nih? Baik Mbak Atta ya. Kalau ada anggapan jadi dokumen yang apa? Dokumen lama. Nggak apa-apa. Iya. Dokumen contoh, saya kasih contoh dulu, ini belum masuk ya. Saya kasih contoh. Mbak Ataya itu waktu lahir sudah punya dokumen belum? Sudah. Setelah lahir? Sudah. Sudah apa itu? Ada akta kelahiran. Iya. Lama nggak? Iya. Lama kan? Gitu. Nggak apa-apa ya. Namanya dokumen bisa lama, bisa baru. Nah, kalau bicara soal arsip, yang tadi Mbak Ataya punya dokumen akta, kemudian nanti setelah umur 17 tahun punya KTP. Lalu berarti setelah, mohon maaf sebelum masuk ke KTP, Mbak Ataya waktu sudah menerima akte, kemudian masuk ke apa sih? Masuk kartu keluarga. Kartu keluarga. Setelah 17 tahun punya KTP, gitu. Itu contoh, itu kan dokumen yang lama banget waktu awal sejak kecil, kemudian mempunyai KTP dan sebagainya. Apa itu ditumpuk namanya menjadi arsip. Jadi dokumen lama tapi ya. Yang namanya arsip itu kan tumpukan dokumen-dokumen. Arsip itu Iya. tumpukan dokumen-dokumen. Iya, itu. Jadi kadang-kadang kan kita arsip, padahal itu dokumen sebetulnya. Iya. Jadi jadi apa namanya dokumen lama, kemudian apa pengelolaan arsip bagi lembaga publik, gitu pentingnya. Ya penting banget lah kan gitu ya, penting banget. Kenapa penting? Karena ini kita sebuah organisasi, lembaga. Lembaga itu dibutuhkan suatu untuk dapat menjadi yang otentik, itu dibutuhkan suatu dokumen arsip ya. Contoh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu kalau tidak ada perda, tidak ada dasar hukumnya seperti dasar itu. hukum sebagai dasar penting gitu. Saya ditunjuk Pak Wali untuk menjalankan sebagai kepala dinas, itu ada namanya surat tugas. Itu penting ketika Pak Sekretaris KPU, Pak Dimas datang ke dinas kami, saya mau ketemu Bu Kepala Dinas. Tuh. Karena saya nggak punya SK-nya nih, kan gitu. Apa benar ini kepala dinas? Nah, kan gitu, tunjukin. Nah, itu arsip. Jadi lembaga publik penting. Kemudian bagaimana untuk menjalankan tugas-tugas? Itu semuanya terdokumen. Ya kan? Menjalankan tugas untuk kearsipan, kita semuanya ada namanya peraturan wali kota. Itu salah satunya. Jadi penting. Kemudian kita punya hal-hal yang lain kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Itu arsip, ya.
Jadi sangat penting buat kami. Kalau tidak ada itu semua, apa artinya kami? Gitu. Iya, artinya kami. Arsip ini itu yang mendukung pekerjaan dari suatu Iya, organisasi iya, instansi betul, begitu. iya, Oh, betul. Jadi ya semuanya itu kan untuk semuanya untuk apa ya? Untuk mendukung tugas-tugas di kelembagaan ya. Semuanya itu tanpa itu tidak bisa. Jadi teman pemilih arsip itu penting banget buat mendasari semua pekerjaan yang ada di lembaga publik Iya, begitu. betul. Oke. Kalau khusus di KPU nih Pak Dimas, terutama tentang hasil pemilu. Nah, pentingnya dijaga hasil pemilu ini sebagai bentuk arsip yang dikelola dengan baik dan benar. Ya, kalau saya itu melihat arsip pemilu itu bukan hanya sekedar tumpukan dokumen yang lama yang disimpan di gudang ya. Lebih dari itu, arsip pemilu itu menurut saya itu adalah rekam jejak demokrasi bangsa. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa pemilu itu kan adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung. Tentunya banyak dokumen yang dihasilkan dari ada DPT, pencalonan, logistik sampai hasil pemilu. Nah, itu semua menjadi bukti bahwa proses demokrasi itu berjalan, gitu ya. Jadi, kalau arsip itu tidak dijaga dengan serius, ya nanti rekam jejak demokrasi bangsa itu bisa hilang atau mungkin diragukan. Mungkin itu pandangan saya. Jadi memang harus benar-benar kita mengelola dengan serius agar rekam jejaknya itu terjaga, terpelihara. Jadi teman-teman serius banget ya implikasi daripada pengelolaan arsip ini. Oke. Nah, tadi udah bicara tentang risiko, kenapa arsip itu tidak dijaga. Kalau untuk lembaga dan bagi masyarakat secara umum, kenapa dampaknya apa sih kalau misalnya arsip ini tidak dijaga dengan baik begitu, Bu? Dampaknya pasti itu. Kalau dari kelembagaan suatu saat ada permasalahan hukum, ya pasti Yang pertama dicari arsipnya gitu. ya kan? Kalau arsipnya tidak ada berarti apa? Ya kan begitu ya. Arsip memang tadi sebetulnya penting gitu. Penting dan itu sebagai tadi sampaikan sebagai apa? Rekam jejak perjalanan suatu organisasi gitu yang tadi apa disampaikan mulai dari apa kalau dari kalau DPT tadi. ya pemilu itu kan mulai mungkin saya bicaranya yang umum saya nggak paham sih. Iya. Yang itu ya. Misalnya dari pendaftaran itu kan sudah memulai itu sebetulnya untuk menjadi sebuah dokumen kan gitu. Kalau dari awal misalnya suatu saat arsip, artinya arsip karena dari awal sudah tidak ada itu ke depan kan jadi permasalahan hukum itu dari segi kelembagaan ya dari segi kelembagaan. Tapi kalau masyarakat anjenengan aja saya contohkan Mbak Ataya aja lah gitu ya nggak punya akte kelahiran gitu gimana kira-kira ya, mau menikah bagaimana nggak punya KTP jadi menurut saya dari dokumen-dokumen itu ya dokumen-dokumen kalau disebut kita apa arsip jadi masyarakat sendiri sekarang saya yakin betul sudah sadar betul mereka sudah mulai menyimpan dokumen-dokumennya itu karena untuk apa kepentingan keperluan apalagi kalau berhubungan dengan masalah sertifikat contoh gitu nggih itu kan salah satu untuk yang masyarakat nggih yang masyarakat kalau suatu saat sertifikatnya juga hilang kemudian mau dijual nggih nah itu gimana kira-kira Malah jadi masalah ya, Bu. jadi masalah kalau iya jadi saya himbau lewat mumpung saya ini jadi narasumber di KPU masyarakat yang mendengar gitu nggih simpanlah dokumen-dokumen yang memang itu penting dirawat dengan bagus kemudian disimpan rapi dan tentunya jangan sampai lupa gitu ya karena kalau zaman dulu sukanya nyimpennya di bawah kasur kalau sekarang kan enggak ya dan sudah mulai digital mungkin gitu. Jadi tadi pertanyaannya cara gimana? Ya itu harus mulai tapi sekarang masyarakat
saya lihat masa sudah semuanya, melek gitu ya, Bu? ya, meleknya sudah lebar Meleknya banget sudah lebar gitu, banget. ya. Oke. Iya. Kalau arsip di KPU nih, terutama arsip kepemiluan, eh dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap KPU, penting nggak sih mengelola arsip-arsip ini? Kadang kan kayak dokumen-dokumen kan ada yang hanya disimpan oleh KPU, ada yang juga disebarkan ke masyarakat, begitu. Strateginya apa? Ya, tentunya ini ya, sangat strategis ya, karena kita ada beberapa hal yang mendasar, kenapa arsip pemilu itu, sangat strategis untuk dikelola dengan serius. Yang pertama, jadi, terkait dengan legitimasi dan kepercayaan publik ya, bahwa, kepercayaan terhadap hasil pemilu itu tidak hanya lahir dari proses yang jujur, tetapi juga dari kemampuan kita bagaimana, kita membuktikan bahwa proses itu, terjadi sesuai aturan. Nah, di sini fungsi arsip itu sebagai alat verifikasi. Jadi kalau ada, tadi sudah disampaikan Bu Sarmanti, kalau ada sengketa ataupun pertanyaan daripada publik ya, kita itu tidak menjawab lewat opini, tapi lewat data, lewat dokumen. Jadi semuanya faktual gitu Ya, ya? itu jadi, kenapa seperti itu? Jadi, legitimasi dan kepercayaan publik tentunya akan semakin, meningkat ya. Nah, terus, arsip ini juga, sebagai apa ya, kita itu kan pemilu selalu berkembang ya, berkembang dari zaman ke zaman, dari periode ke periode. Nah, dengan arsip yang dikelola, dijaga dengan baik ini, kita itu bisa belajar dari pengalaman. Jadi arsip-arsip yang tadi dikatakan lama itu ya, itu bisa menjadi sumber evaluasi bagi kita, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbarui, ataupun mungkin yang perlu ditingkatkan. Jadi tanpa arsip yang rapi, nah itu nanti, kita seperti berjalan tanpa ingatan gitu ya. Yang terakhir mungkin, khusus bagi KPU sendiri ya, arsip ini nanti bisa sebagai warisan sejarah demokrasi. Memori Ya, kolektif. memori kolektif. Jadi arsip pemilu, saat ini itu bukan hanya milik KPU saat ini, tapi milik generasi yang mendatang. Jadi mereka itu berhak tahu bagaimana proses pemilu, proses demokrasi itu dibangun ya, diuji dan diperbaiki dari waktu ke waktu, ya. Contohnya ya, kita itu kalau tidak ada arsip, yang menyimpan pemilu pertama, pemilu tahun 1955, ya kita tidak akan tahu bagaimana dulu partainya bisa begitu besar, banyak ya. Nah, terus, pemilu-pemilu selanjutnya juga, sejarahnya kan masing-masing pemilu ada sejarahnya masing-masing. Nah jadi, ya ini tentunya akan menjadi akuntabilitas bagi KPU ya, di mana nanti dokumen, arsip itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama, gitu. Gitu. Jadi bagi kami itu menjaga arsip pemilu itu bukan, fungsi administrasi biasa saja, Bu. Tapi bagaimana, menjaga arsip itu merupakan bagian dari integrasi kita dalam membangun demokrasi bangsa. Arsip Gitu. kalau boleh saya nambahin ya, arsip itu aset ya. Iya, aset yang harus dijaga. Karena apa? Suatu saat nanti di pemilu aja sudah tahun mulai 55, itu sebetulnya aset yang luar biasa yang harus dijaga kearsipannya, dan itu merupakan memori koleksi, memori kolektif bangsa. Itu. Jadi arsip itu sejarah, tadi sampaikan, saya setuju ya Mas, arsip itu merupakan sejarah. Iya. Arsip itu sangat strategis karena merupakan sejarah dan penting untuk menjaga marwah lembaga begitu. Oke. Nah, kalau pengelolaan arsip nih, kan selalu jadi isu dan masalah. Orang bikin dokumen, udah kalau udah dipakai ya udah gitu kan. Nggak peduli tuh kalau misalnya besok bakal dipakai lagi. Seperti itu kan. Sebenarnya pengelolaan arsip yang baik dan benar itu seperti apa sih, Bu? Kalau pengelolaan arsip yang baik dan benar sesuai dengan norma dan kaidah kearsipan,
tentunya dari penciptanya dulu. Pencipta misalnya KPU nih. KPU dia sudah mengawali membuat arsip, penciptanya misalnya membuat kalau mau awal itu apa Pak? Membuat kalau mau pemilihan pertama kali Kita membuat perencanaan. ya perencanaan misalnya begitu ya, itu kan awal dari mulai suatu proses kegiatan. Itu terdokumentasikan, Mbak. Sesuai dengan tentunya kan kalau KPU punya konteks sendiri, punya informasi sendiri, punya apa namanya tata naskah sendiri kan gitu ya, tata naskah dinas sendiri. Nah itu mulai dari penciptaan. Kemudian setelah itu apa? Penggunaan. Nah setelah penggunaan habis itu di apa Mas? Habis penggunaan penyimpanan, habis itu penyusutan. Ada yang namanya jadwal retensi arsip. Nah, itu kadang-kadang teman-teman di lembaga tidak pernah memperhatikan itu. Enggak, setelah selesai tumpuk gitu ya. Kalau saya terima kasih sama KPU loh mau apa namanya mau berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi kadang-kadang cuman ini sudah part ini sudah selesai tumpuk selesai situ. Yang jelas ini ada semua tapi tidak pernah yang namanya dipilah dan dipilih kan gitu. Di situ kan ada arsip inaktif, ada arsip aktif. Nah, setelah itu kan ada penyusutan dan kemudian namanya pemusnahan. Sampun dimusnahkan Pak. Ya. Belum ya, mau menuju ke sana. Menuju ke sana. jadi itu di kelembagaan hampir semuanya terlupakan. Nah, kewajiban kami mengingatkan kemudian syukur-syukur mau dibimbing untuk mengurangi arsip-arsip yang ada di lembaga. Kalau di tempat kami di perangkat daerah. Jadi mulai itu, kemudian kalau ada di situ namanya arsip statis, itu biasanya diserahkan ke lembaga kearsipatan daerah atau LKD. Ya, itu. Nah, itu yang belum secara penuh disadari oleh teman-teman perangkat daerah. Dan saya alhamdulillah KPU sudah mulai untuk menata arsipnya. Itu ya. Itu sebetulnya itu untuk pengelolaan arsip yang baik. Kemudian kalau sudah dipilah-pilah-pilah disediakan tempat, ruang. Kalau kita menyebutnya namanya record center. Ya. Kemudian ditata di situ, disesuaikan dengan apa namanya permasalahannya apa ya namanya dikasih nama misalnya apa perencanaan ya khusus perencanaan. Klasifikasi. Iya klasifikasi betul. Klasifikasi diklasifikasikan kemudian bisa diurut per huruf atau permasalahannya, kemudian atau diurut lagi per tahun. Nanti nyarinya gampang. Jadi mungkin kalau KPU kemarin belum ditata dengan baik ketika ada kepentingan yang lain mencarinya agak susah. Ini di Yoni Saelengko, seingat saya ada di sana. Padahal dia tanya Mbak Teh, dulu yang pegang kan? Mbak Teh, enggak kan itu ya. Karena tidak ditata dengan baik gitu. Iya, tidak lempar-lemparan tanggung jawab itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi selalu menyimpannya tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Itu. Ya nanti saya mau cek loh yang di KPU. Kira-kira gitu. Jadi pengelolaan arsip yang baik, yang ideal itu holistik ya Bu. Iya. Dari awal dari yang punya dokumen, yang bikin sampai nanti dokumen itu musnah itu harus semuanya di manajemen dengan baik begitu. Kita sudah dengar idealnya nih Bang Sek. Idealnya tuh begitu holistik dari awal sampai akhir. Kalau realitanya, realitanya gimana nih kalau di KPU Kota Salatiga? Memang kalau untuk di KPU itu Bu, sebenarnya kita sudah ada pengelolaan arsip di lingkungan KPU itu sudah ada aturan-aturan teknisnya ya. Nah, diatur secara spesifik untuk arsip dinamis,
statis serta jadwal retensinya. Itu yang peraturan utamanya itu ada PKPU nomor 17 tahun 2023 tentang JRA, jadwal retensi arsip. Lalu juga ada peraturan KPU nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik. Serta ada pengaturan-pengaturan teknis terkait alih media dan penyimpanan arsip gitu ya. Nah, memang kendala yang dihadapi karena sebenarnya KPU itu baru berdiri lembaga itu 2003 ya. 2003 ya. 2003. Sebelumnya itu kan pelaksanaan pemilu ada LPU dulu ya. Jadi dulu kan pelaksananya berganti setiap 5 tahunan. Nah itu jadi apa ya? Serah terima arsipnya ya itu kami alami dulu sendiri. Mungkin ada yang kita cari-carian, wah ini arsip ini di kantor kita kok nggak ada ya. Mungkin kita ketemu di kantor arsip daerah seperti itu ya, Wah. Jadi memang tidak mulus lah proses penyerahan arsip di masa lalu gitu ya. Berarti besok diserahkan ya Pak, biar nanti Pak Dimas nyarinya gampang. Jadi itu kita dengan adanya peraturan KPU ini, nah itu memang concern kami itu sekarang agar arsip pemilu itu dari masa ke masa itu ada keberlanjutan. Ya, kita tahu, bahkan kita jangan sampai kalau kayak Museum Leiden malah ya di Belanda itu malah punya arsip pemilu lama. Ya. Kita ya yang pelaksanaan kita harus lebih lengkap dari mereka gitu. Nah, kalau untuk di KPU Kota Salatiga sendiri, kami kemarin memang sudah melakukan dokumentasi arsip sesuai dengan jenis dan klasifikasinya ya, itu kita sudah lakukan. Dan memang kendala yang kami hadapi karena keterbatasan ruangan arsip ya, sehingga kita mulai dua pemilu pilkada ini ya, itu sudah mulai kita alih digital, kita digitalisasi karena memang untuk nanti untuk memudahkan akses pencarian maupun pengawasannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang arsip-arsip non kepemiluan seperti administrasi kepegawaian, ya perkantoran, keuangan ya, kita itu mengelolanya sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, Bu. Yang itu sudah diatur ya. Misalnya keuangan itu nanti retensinya berapa 10 tahun seperti itu. Pengadaan barang jasa juga seperti itu. Ya, kalau saya simpulkan untuk di KPU Kota Salatiga ini memang kita baru membenahi ya proses penataan arsip dan pengelolaan arsip kita. Ya, kita inginnya berjalan dengan tertib, sistematis gitu ya, dan nanti akuntabel serta bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Nanti mohon dukungannya Bu, nanti mungkin kita agak merepotkan ya dari Ibu dan jajaran ya untuk ya paling tidak kita sharing knowledge gitu. Ya. Mungkin itu Mbak Aya ya di KPU Kota Salatiga. Ya, yang jelas harus menyamakan satu persepsi dulu arsip itu bagaimana. Jangan sampai nanti yang sebetulnya bukan arsip itu masih tetap tersimpan, itu namanya sampah arsip. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi yang benar-benar yang paling dianggap untuk berisiko tinggi itu yang arsipnya itu yang sebetulnya yang harus diamankan ya. Jangan sampai nanti mungkin awal proses KPU tadi dari perencanaan, kemudian ada setelah pemilihan misalnya begitu ada berita acara yang tersimpan itu kan berita acaranya. Itu saya belum paham berita acaranya kan yang tersimpan, habis itu yang berkas-berkas yang ada yang permanen, ada yang bisa ada kan ya. Itu kira-kira jadi nanti saya bilangnya sampah arsip itu tidak menumpuk di sini. Syukur-syukur yang benar-benar dipilah, yang benar-benar inaktif, aktif, kemudian yang statis. Itu Mas Dimas, syukur-syukur kalau punya arsip statis, tolong kami dikasih. Itu nggih. Kalau tidak ini bisa kopiannya nggak apa-apa.
asal kami punya dokumen itu. Ganti. Karena suatu saat nanti, next time tadi, sebelum 2003 mau cari kan susah nih. Iya. Mesti larinya kemana? Ke arsipan. Betul itu. Karena ada pengalaman dari Belanda bahkan itu ke kita, dia mencari waktu itu SK-nya wali kota yang zaman waktu masih VOC. Ya, itu ke sini. Ke kearsipan kita kan. Gitu. Ada itu. Jadi itu emang tugasnya lembaga Iya. kearsipan gitu ya. Nah, untuk sementara bukan di Salatiga saja mungkin, di lain tempat itu kesadaran arsip untuk yang arsip statis ya, arsip statis itu tidak pernah diberikan ke lembaga kearsipan daerah. Jadi kami sendiri juga sedih sekali punya kearsipan statis. Ini baru saat kita harus punya pemilihan wali kota pertama kali. Gitu. Itu kita baru mulai sedang digalakkan. Iya, mulai pertama kali itu contoh misalnya yang terdekat adalah SK pelantikan. Gitu. Kita lacak udah ketemu. Kita dapat. Kalau dari KPU biasanya pemilihan pilkada ke sini juga ya? Iya, jadi pilkada ya. Jadi Iya. nanti kalau yang permanen itu kan setelah masa retensinya berakhir dan harus permanen nanti kita akan serahkan ke gitu ya. arsip, badan arsip. Iya. Bukan sampah arsip loh ya. Bukan. Soalnya kebanyakan teman-teman pernah ini cerita aja ya, cerita teman-teman itu kirim ke kita itu sampah arsip. Jadi pernah bawa satu apa tuh? Kontainer. Bukan itu yang mobil bukaan itu apa? Pickup. Pickup. Satu pickup dibawa ini ke kami terus, ada yang mau ini itu kearsipan, saya bilang satu ini Bu, satu mobil. Enggak, itu sampah, itu saya nggak mau. Dipilah aja, dipilah-pilah kita dititipkan ke tempat kami. Jadi saya tolak itu. Benar kan di dalamnya itu hal-hal yang nggak penting gitu. Itu kira-kira gitulah. Jadi jangan sampai ya Pak, nanti kalau kita sudah mau menyampaikan arsip permanen dan statis, jangan sampai katutan sampah arsip. Harus dipilih dengan baik. Dan tadi Pak Dimas bilang ini baru memulai, baru proses untuk mengelola arsip secara ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu kan. Nah dari kesenjangan ini pasti bisa dong antara KPU, Kota Salatiga, dan Dinas Perpustakaan Arsip dan Kota Salatiga untuk menjalin kerjasama dan sinergi. Sudah melakukan apa saja ini dari KPU Kota Salatiga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sama KPU ya, yang kerso datang ke dinas kami untuk memulai menjalin kasih sayang apa ya, menjalin kerja ya. Jadi saya kaget itu. Jadi tapi di sisi lain hati saya itu senang banget. Aduh ya Allah, masih ada yang mau datang ke kantor kami untuk sharing-sharing tentang kearsipan gitu. Jadi senang. Kemudian kami ya udah saya langsung aja tuh waktu Mas Dimas datang ya sama Pak Ketua datang sampai saya langsung yes aja karena ini sangat menurut kami jadi sangat berarti memberikan bimbingan untuk kearsipan, mengelola arsip dengan baik gitu. Dan teman-teman senang banget. Nah, sudah terjalin sinergi dinas kami dengan KPU untuk melakukan bimbingan, kemudian untuk sedikit pelatihan kemudian sudah mulai menata. Mudah-mudahan nanti ke depan sinergi ini tetap terjaga dengan baik gitu. Karena kan masih terus ya perjalanan. Ini mulainya dari tahun 2025. Jadi alhamdulillah Mas sekali lagi saya tuh senang. Sama-sama Bu. Teman-teman itu senang itu. Senang bisa ada yang ibaratnya ini kan vertikal ya. Vertikal yang mau bersama-sama untuk menertibkan mengelola arsip
yang sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Mungkin saya tambahin Mbak ya. Iya, Jadi ya sama Bu, saya juga kami juga sangat berterima kasih karena kemarin sharing knowledge-nya itu luar biasa. Jadi ya kami menyadari tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Sebenarnya kita itu sudah melakukan pengelolaan arsip ya dari dulu Bu ya. Ya. Cuma mungkin memang belum ideal. Dan itu yang saat ini kami sedang fokus untuk dibenahi, pembenahan lah. Nah, salah satunya ya karena di kami itu kan tidak ada sampai saat ini ya Bu, khususnya di KPU Kota Salatiga itu belum ada pegawai yang memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis. Sehingga kami ya di bidang arsiparis ataupun kearsipan itu ya masih belum cukup ilmunya atau bahkan belum ada gitu ya. Nah, sehingga kemarin dengan kerjasama dengan Dinas Kepustakaan dan Kearsipan, kemarin alhamdulillah diterima dengan baik. Ya paling tidak yang pertama kemarin kita pertama tahu ilmunya dan di samping itu kita juga kemarin dapat pendampingan ya. Nah, paling tidak ini sudah meningkatkan kompetensi Bu, kompetensi pegawai kami gitu ya dalam melakukan manajemen arsip dan kemarin di tahun 2025 sudah 2 kali dilakukan pendampingan oleh Dinas Kearsipan. Alhamdulillah ya kemarin teman-teman cukup antusias Terima kasih. antusias waktu di gudang itu ya. Di gudang kami itu yang tadinya dokumen karung masih ini bingung mau diapakan. Akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan meskipun juga ya ini pelan-pelan Bu. Kita tadinya ya memang kita baru tahun ini kita akan fokus di situ dan kebetulan nanti beberapa dokumen yang utamanya permanen ya kita sudah klasifikasikan mana yang dimusnahkan, mana yang statis. Nah, yang statis ini nanti jika retensi aktif inaktifnya sudah selesai, maka nanti akan kita sampaikan ke Dinas Kearsipan KPU Kota Salatiga. Semoga mungkin Ibu nanti mau menerima karena jumlahnya kelihatan juga tidak sedikit. Ya, nanti kita pilih-pilih. Siap. Mungkin tambah saya itu. Iya, Mas, ini kalau ada saya tuh malah terus jadi ingat dokumen-dokumen arsip statis yang lama itu kan ada tuh ya yang waktu pemilihan wali kota pertama, kedua, ketiga itu ada itu kan juga sudah mungkin kan sudah habis masa permanen. Bisa nggak itu? Jadi kita punya arsip statis pemilihan kepala daerah gitu. Itu kami memang belum bisa. Ada. Nanti mohon KPU bisa kalau yang itu kan sudah selesai ya. Ada kan? Ada. Itu nanti nyuwun yang itu. Next time pasti suatu saat akan masih ada yang nyari. Jadi sudah ada teorinya, dilakukan bimbingan, sudah dicekin, berarti sudah ada prakteknya juga, dan sudah ada rencana-rencana untuk kedepannya, untuk menyampaikan arsip statis, gitu ya. Wah, jadi ya ngomong. Masih ada nggak yang pemilih yang waktu dipegang 2023 ya KPU yang mulai ya? KPU 2003, cuma kalau pilkada langsungnya itu kan 2004 2010 pilkada langsung pertama. Pertama. Iya. Saya bentar, enggak dong. Masa 2010, Mas? Enggak. Kalau di Salatiga itu di tahun 2000 Pak Toto Mintarto itu kalau enggak salah 2000 begitu otonomi. 2000 kalau tidak salah Salatiga pertama itu 2012. Oh, periode kedua yang pilkada langsung yang kedua. Berarti 4 5 2006 apa 2006 enggak tahu lah, nanti dicek ya. Ya itu Mas punya enggak gambar-gambar apa kartu-kartu coblosan itu baik partai yang partai masih punya enggak?
Kalau untuk, surat suara, Bu, itu yang sudah dicoblos ya, Yang itu belum dicoblos. kalau yang belum dicoblos ya. Kalau yang sudah dicoblos itu sudah pasti kita musnahkan, karena Mhm, memang iya, kita kalau tidak udah dicoblos, yang belum. nggak boleh menyompakkan. Mungkin nanti sifatnya spesimen, Bu. Kalau spesimen nanti, Gitu. sepertinya kita buat sosialisasi masih ada, gitu. Soalnya saya tuh kan mohon maaf ya, ini agak Ya, melancang sedikit, di kearsipan, Jogja, apa, itu saya terinspirasi dari sana, mereka tuh punya surat suara. surat-surat itu, mulai tahun 55, bahkan punya Oh, tahun ya, 55, luar biasa. ada itu. Itu jadi saya, ya udahlah, mumpung saya ini ingat ya Ya, di KPU kalau ada saya, ya, nyuwun untuk kan berganti setiap pemilu kayaknya ada penambahan, iya, ada kurang, ada yang hilang, ada yang iya. setiap partai itu loh. Coba nanti kita cari ya, Bu. Iya, Kami malah ada mungkin untuk sosialisasi leaflet-leaflet waktu saat ada ya? itu dulu ada. Sebenarnya itu Mhm, bukan permanen ya, iya, cuma kami simpan buat kenang-kenangan, mungkin juga nanti kalau dari Dinas Kearsipan mau, misalnya iya, di pilkada pertama sama iya, 3 itu iya, ada contoh ya, sosialisasinya ada ya, kayak apa logo sih, iya gitu, ada ya? produk-produk Oh, sosialisasinya, betul betul, itu bisa nanti ada. kita sampaikan. Foto-foto Meskipun ada juga? ada, meskipun mungkin itu bukan Itu termasuk permanen ya, Bu, iya, kalau yang kayak iya, leaflet-leafletnya sebenarnya bukan, tapi bisa bukan, kita tapi berikan. kan bisa itu untuk, Ya, kita pasang, kita, iya, berikan ada. masyarakat kan tidak semua yang lahir, tahun ini kan Iya, nggak pernah tahu kan gitu, itu mumpung ingat Mbak ya, mohon maaf. siap nanti kita, Iya, nanti habis ini gali ya lebih lanjut ngobrol. ya. Oke, KPU kan sudah menjadi Heeh, istilahnya murid begitu iya. ya. Murid yang Bukan, apa? teman, Teman iya. gitu. Teman yang mendapatkan Knowledge ya, knowledge ya dari bimbingan teknis dan pendampingan. Kan sudah terasa ini iya, manfaatnya, sudah mulai membenahi iya. pengelolaan arsip gitu. Kalau untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, dampak positifnya tuh apa sih memberikan pengetahuan seperti ini kepada lembaga publik begitu Ibu? Apa tadi? Dampak, Dampak, dampak. dampak positif. Pasti ada dampak positifnya. Karena apa? Dari pengenalan, pengenalan tahu tentang pengelolaan arsip yang bagaimana. Dampak positifnya, endingnya itu kami mendapatkan satu informasi. Yang kedua tadi sudah disampaikan kalau saatnya masa permanen itu selesai gitu ya, kita mendapatkan apa namanya bukan limpahan tapi arsip itu akan tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Gitu. Itu dampak positifnya. Dampak positif yang lain tentunya kan KPU lebih mudah untuk mencari arsip-arsip yang dibutuhkan, tempatnya jadi lebih bersih kan gitu ya, itu memudahkan. Kemudian jadi tahu masalahnya begini. Oh ini ada arsip misalnya yang apa ya? Apa Mas Kesingsal itu bahasa Indonesianya apa ya? Singsel apa ya? Kesingsal ayo kesingsal apa? Tahu nggak bahasa Indonesianya? Ya pokoknya kesingsal gitu ya. Ini yang lihat kan orang Jawa semua. Ketelingsot ya padahal ya sama aja terselip. Itu jadi tahu dan itu akan dicari. Kan gitu kan? Oh, ini adalah kan biasanya kan tercecer nih. Tercecer itu akan tahu. Jadi akan jadi tumpukan arsip yang lebih apa? Otentik lagi kalau semuanya itu lengkap gitu. Itu kira-kira dampak positifnya. Kalau menurut Pak Asep nih, sudah terasakah manfaat dari pendampingan dan bimbingan teknis yang sudah diberikan? Terus yang paling dirasakannya apa? Oh ya, tentunya ya sudah terasa sekali manfaatnya. Jadi teman-teman sudah mulai bergerak, Bu, kemarin Saya ya. jadi bangga loh. Iya, jadi ya mungkin yang tadinya ya agak males-malesan gitu ya, mungkin ya aja sekedar menyimpan, belum tertata dengan baik ya, baru sekedar menyimpan. Karena dengan adanya pendampingan kemarin, jadi teman-teman saya lihat itu ada semangat luar Iya, biasa untuk menata. Nah, harus dipaksa loh ya Pak. kalau dulu kan hanya mungkin asal dimasukin ke Iya, lemari gitu iya, ya, ke filling kabinet betul, gitu ya. iya, Sekarang sudah mulai, wah ini kita langsung klasifikasikan saja biar besok nyarinya juga gampang. gampang. Nah, jadi kerjasama ini ya
tadi tentu sangat bermanfaat, bukan hanya meningkatkan teknis kompetensi Iya, kami ya akademik di dan bidang kearsipan, kompetensi. tapi juga memperkuat komitmen, mungkin komitmen bersama untuk Iya, menjadikan arsip itu sebagai bagian dari transparansi, iya, akuntabilitas, akuntabilitas ya, iya. dan warisan Oh demokrasi ya, khususnya di kota betul, Salatiga. Tadi betul. karena Memori tadi koleksi, memori kolektifnya ya. Jadi dengan pengelolaan yang baik ya, nanti arsip-arsip iya, ini kelak bisa menjadi sumber informasi, informasi, iya, sumber betul, penelitian ya, betul, bahkan iya, mungkin sebagai bahan refleksi untuk generasi mendatang. Bahan refleksi bagi generasi mendatang. Jadi walaupun yang dikerjakannya iya, sekarang, yang penggunanya itu masih besok, iya, besok-besok. Karena itu adalah betul. bagian dari sejarah ya Pak ya. Iya, Begitu. Jadi sangat berguna ya bimbingan iya, teknis dan pendampingan ini. Walaupun kalau mungkin kayaknya manfaatnya belum terlalu terasa buat kami sekarang, tapi buat masa aduh, depan masa gitu. toh? Enggak, maksudnya hasilnya, Hasilnya, hasilnya Bu. Nah, hasilnya itu nggak cuma dipikirkan buat meja yang bersih iya, aja gitu, iya, tapi juga buat apa generasi bisa next, ya, mendatang gitu. Jadi kalau misalnya cari info itu bisa ada verifikasinya begitu betul, kan. iya. Nah, di penghujung diskusi kita ini, Mm-mm. Bu Sarwanti, Mm-mm. apakah Ibu tuh punya pesan bagi lembaga publik dan masyarakat tentang pentingnya mengelola arsip sebagai bagian dari merawat sejarah? Iya, Begitu. pasti ada pesan, Iya. ya. Karena besok tahun depan udah pensiun. Nah, ini penting nih. Oke. Iya, iya. Jadi kalau untuk lembaga publik, saya menyarankan tetap untuk menyimpan arsipnya dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Kemudian kalau sudah disimpan itu dirawat ya. Jangan sampai arsip itu menjadi arsip yang nanti tidak ada gunanya gitu, karena mungkin bisa rusak, kemakan rayap atau mungkin ini itu sebaiknya digitalisasikan gitu. Jadi punya arsip yang hard ya, kemudian punya digital itu amat penting. Itu saran kami. Kemudian memang harus ditata di ruang yang memang eh, kelembaban ruangannya itu terjaga ya. Kemudian untuk masyarakat juga sama harus mulai menyimpan menata arsipnya dengan baik karena suatu saat itu dibutuhkan ya. Mulai dari tadi awal sudah saya sampaikan mulai dari akta kelahiran, KK, KTP, kemudian ijazah, kemudian kalau sudah menikah buku nikah dan sebagainya ditata dalam kalau kami menyebutnya dokumen apa ya di buku file itu ya atau di lemari disimpan dengan baik yang jangan lembab itu. Iya Karena betul. kertas kan ya Bu, Iya. rawan dimakan rayap begitu. Iya, itu rawan Rawan banget. sekali. Itu kira-kira pesan dari kami. Oke. Yang terakhir buat Pak Asle, penghujung diskusi. Harapan dari KPU Kota Salatiga terkait pengelolaan arsip pemilu. Ya, harapan kami yang mungkin yang kedepannya ya, bahwa pengelolaan arsip pemilu itu tidak apa ya, tidak hanya lagi dipahami sebagai kewajiban administratif Ya. saja, tapi melainkan juga sebagai bagian dari upaya kita itu untuk menjaga integritas dan transparansi proses-proses pemilu ya. Nah, nanti setiap dokumen yang itu nanti merupakan potongan sejarah yang kelak mungkin akan menjelaskan bagaimana demokrasi di Kota Salatiga itu tumbuh dan diuji gitu ya. Jadi ya sebagai tadi bisa buat bahan refleksi di generasi yang mendatang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa uh, arsip yang kita kelola saat ini tuh bukan hanya milik KPU saat ini, tapi untuk generasi mendatang. Mungkin itu Mbak Taya. Wah, jadi teman pemilih
Itu tadi diskusi kita tentang kearsipan dan keterkaitannya dengan pemilu. Bisa disimpulkan ya bahwa pengelolaan arsip kepemiluan itu penting sekali karena turut menjaga rekam jejak demokrasi, khususnya di Kota Salatiga ini. Terima kasih Bu Kepala Dinas Bu Sarwanti dan Pak Sekretaris Ya, terima atas kasih Bu, terima kasih Bu. rawuhnya di podcast Ngode, atas waktunya. Kapan-kapan kita bisa dong ngobrol dan mengulik lebih dalam lagi mengenai kearsipan dan kepemiluan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton teman pemilih. Sampai jumpa di episode Ngode selanjutnya. Assalamualaikum.